Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Gue harap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Walt Disney dan film-filmnya. Yap, Walt Disney Company. Siapa yang tidak tahu dengan perusahaan ini? Salah satu perusahaan yang telah memproduksi berbagai film, terkhusus film animasi terbaik di dunia. Sejak kita kecil, kita semua mungkin pernah menonton film-film yang dibuat oleh perusahaan satu ini. Contohnya itu seperti Mickey Mouse, Lion King, Donald Duck, Toy Story, dan lainnya, yang sering ditayangkan di beberapa stasiun televisi nasional. Walt Disney Company merupakan salah satu perusahaan hiburan tertua di dunia, yang didirikan oleh dua orang bersaudara, yaitu Walt Disney dan Roy O. Disney, pada tahun 1923 di California, Amerika Serikat. Berawal pada ketertarikan Walt Disney terhadap dunia kartun, mendorong dirinya untuk terjun dalam dunia bisnis film dan mendirikan perusahaan yang memproduksi berbagai film animasi. Tahukah kita semua bahwa film pertama dan karakter kartun pertama yang dibuat oleh Walt Disney Company adalah Mickey Mouse? Ya, Mickey Mouse. Kita semua pasti tahu karakter kartun berbentuk tikus satu ini. Pada awalnya, film Mickey Mouse ini hanya film animasi berwarna hitam putih. Lalu seiring berjalannya waktu, Walt Disney Company bersama mitra kerjasamanya menyempurnakan film Mickey Mouse ini. Dari yang hanya berwarna hitam putih, menjadi lebih berwarna dan memiliki audio atau suara yang sinkron. Setelah keberhasilan film Mickey Mouse itu, Walt Disney Company menciptakan berbagai karakter baru dan film atau serial-serial kartun lainnya. Eits, tunggu dulu. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kok cuma kartun? Bukannya Walt Disney Company juga memproduksi selain film kartun juga? Yap, kalian benar. Walt Disney Company tidak hanya memproduksi film animasi atau kartun saja, tetapi juga film yang diperankan oleh manusia, dan banyak genre yang telah dieksplor oleh Walt Disney Company. Meskipun begitu, identitas sebagai produsen film animasi atau kartun melekat sangat kuat pada Walt Disney Company hingga saat ini. Ada informasi penting lainnya nih. Kebanyakan dari kita mungkin akan berpikiran bahwa Walt Disney Company itu hanya memproduksi film-film saja. Itu tidak sepenuhnya benar. Walt Disney Company juga memproduksi berbagai merchandise seperti mainan, aksesoris, perlengkapan rumah, pakaian, tas, dan desain semua produk merchandise ini dibuat semirip mungkin dengan film-film yang telah dibuat oleh Disney. Contohnya itu seperti mainan Spider-Man, cangkir bergambar karakter kartun, dan lainnya. Jika kalian penasaran dengan merchandise Walt Disney, kalian bisa mampir ke www.shopdisney.com. Selain itu, Walt Disney Company juga menciptakan taman hiburan yang bernama Disneyland dan telah ada di beberapa negara di dunia. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana Walt Disney Company bisa sangat sukses saat ini dan berada di papan teratas? Well, bukan hanya karena film-film bagus yang dapat membuat Walt Disney Company sangat sukses. Tahukah kalian bahwa Walt Disney Company telah berusaha untuk melebarkan sayapnya, mengekspansi, dan mendominasi dunia hiburan? Terlihat dari bagaimana perusahaan ini mengakuisisi beberapa stasiun televisi lokal dan jaringan kabel seperti ABC, ESPN, lalu juga mengakuisisi beberapa perusahaan lainnya seperti Pixar, Marvel, dan lainnya. Tindakan agresif tersebut dilakukan oleh Walt Disney Company untuk memaksimalkan produksi, distribusi, dan marketing film-film serta produk-produk yang dibuat oleh Walt Disney Company. Tujuan akhirnya adalah menjadi yang nomor satu dan tidak kalah saing dengan kompetitornya seperti Sony Pictures. Baiklah, itu tadi perkenalan singkat mengenai Walt Disney Company. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam. Tahukah kita semua bahwa film-film yang berasal atau diproduksi di Amerika Serikat adalah sebuah alat untuk menyebarkan ide-ide, pemikiran, dan pengetahuan tentang Amerika Serikat ke seluruh dunia? Ya, ini disebut sebagai knowledge power. Jadi, ide-ide, pemikiran, pengetahuan tentang Amerika Serikat dibungkus dalam bentuk konten film, tak terkecuali film-film yang diproduksi oleh Walt Disney Company. Kita tahu bahwa film-film Walt Disney Company itu ditonton oleh banyak orang dari semua golongan umur, sehingga itu menjadi peluang dalam menyebarkan ide-ide dan pemikiran mengenai Amerika Serikat pada semua umur. Kita semua pada awalnya mungkin tidak menyadari hal itu, karena kita telah terhanyut ke dalam film tersebut. Sebagai orang awam, mungkin kita juga tidak tahu pasti mengenai ide-ide dan pemikiran yang ada di dalam film tersebut. Misalnya, seperti feminisme, liberalisme, dan lainnya. Namun, semua tindakan dan perkataan tokoh di dalam film itu sesuai dengan ide-ide dan pemikiran Amerika Serikat, yang lalu tertanam sedemikian rupa di dalam otak kita dan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, di dalam sebuah film, terdapat adegan di mana seorang perempuan dapat mengalahkan pria dalam sebuah kompetisi besar dunia.
Ide yang ingin disampaikan dari adegan tersebut adalah feminisme. Mungkin kita tidak tahu pasti apa itu feminisme, namun tindakan feminisme itu tergambarkan melalui adegan tersebut, lalu tertanam di otak kita dan mempengaruhi kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seperti seorang wanita setelah menonton adegan itu, dia menjadi sangat termotivasi untuk mengalahkan pria dan menjadi ranking 1 di kelas. Penyebaran dan konstruksi nilai-nilai mengenai Amerika Serikat terhadap semua orang di dunia pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pengaruh Amerika Serikat di dunia. Jadi, power suatu negara itu bukan hanya dari ekonomi, politik, dan militer saja. Knowledge power juga berperan sangat penting dalam meningkatkan pengaruh Amerika Serikat di dunia. Berbicara mengenai penyebaran ide-ide, pemikiran, dan pengetahuan mengenai Amerika Serikat melalui film-film Hollywood, mari kita analisis dan temukan ide-ide atau nilai-nilai yang terdapat di dalam sebuah film berjudul Tomorrowland. Tomorrowland adalah sebuah film buatan rumah produksi film asal Amerika Serikat, yaitu Walt Disney, yang bergenre sci-fi atau adventure yang sangat future-oriented. Film ini menceritakan tentang kisah dua orang anak yang bernama Casey Newton dan Frank yang mendapatkan sebuah pin dari sebuah robot berbentuk manusia yang sangat amat canggih yang berasal dari dunia yang berbeda. Dunia itu disebut Tomorrowland. Robot canggih yang menyerupai seorang gadis kecil tersebut bernama Athena. Athena berasal dari Tomorrowland dan memiliki tugas untuk menemukan orang-orang yang jenius dan tidak pernah menyerah dari dunia di mana Frank dan Casey Newton hidup. Sebuah pin yang diberikan Athena pada beberapa orang, termasuk pada Frank dan Casey Newton, memiliki keunikan. Ketika mereka menyentuh pin tersebut dengan tangan kosong, seketika mereka akan bisa melihat dunia yang berbeda, dan itu adalah Tomorrowland. Mereka akan melihat dunia Tomorrowland yang memiliki teknologi yang sangat canggih dan jutaan kali lebih maju dibandingkan teknologi yang ada di dunia mereka. Di Tomorrowland, mereka melihat mobil terbang, kereta api terbang, roket yang dapat terbang melebihi kecepatan cahaya, dan berbagai teknologi lainnya yang belum ada di dunia mereka. Singkat cerita, Athena dan Frank yang telah lama diasingkan dari Tomorrowland berencana untuk kembali ke Tomorrowland setelah tahu bahwa dunia yang ditempati Frank dan Casey Newton akan mengalami kiamat dalam beberapa bulan lagi. Dari sinilah Athena merekrut Casey Newton, seorang gadis yang sangat jenius, pemberani, dan berantusias tinggi untuk ikut bersama mereka ke Tomorrowland untuk mencari cara menghentikan kiamat di dunia mereka. Lalu di mana penyebaran ide-ide dan pemikiran dalam film tersebut? Oke, mari kita bahas. Yang pertama, ide yang ingin disampaikan adalah ide mengenai lingkungan. Tergambar dari adegan di mana sesampainya Athena, Frank, dan Casey Newton di Tomorrowland, mereka bertemu dengan seorang pemimpin Tomorrowland. Di sana mereka dibawa menuju sebuah bangunan yang sangat tinggi di Tomorrowland. Sesampainya di puncak gedung tersebut, mereka diperlihatkan sebuah layar besar yang menampilkan keadaan atau kondisi dunia Frank dan Casey saat kiamat terjadi. Pemimpin Tomorrowland tersebut mengatakan bahwa dunia Casey dan Frank mendekati kehancuran akibat ulah manusia di dunia mereka sendiri. Ia menjelaskan bahwa kebiasaan buruk manusia di dunia Frank dan Casey telah membawa dunia mereka sendiri menuju kehancuran atau kiamat. Pemimpin Tomorrowland itu mengatakan bahwa kebiasaan buruk manusia dan kerakusan mereka terhadap sumber daya yang ada di bumi telah membawa mereka menuju kehancuran. Contohnya seperti kebiasaan mereka yang tidak peduli dengan pola hidup mereka yang tidak baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi alamnya. Lalu juga ketamakan mereka dalam menguruk sumber daya alam yang lalu mereka tinggalkan begitu saja tempat pengurukan tersebut. Itu semua mengakibatkan terjadinya wabah kegemukan, wabah kelaparan, berbagai jenis hewan punah, permukaan air laut semakin tinggi, alga meningkat, dan lainnya. Dan hal itulah yang menyebabkan dunia Frank dan Casey menuju kehancuran. Film ini ingin menunjukkan pada penontonnya bahwa masalah lingkungan ini adalah masalah serius yang harus kita atasi bersama-sama. Bukan hanya menjadi tanggung jawab seseorang atau beberapa orang saja, melainkan tanggung jawab bersama atau kolektif dari seluruh manusia yang hidup di atas bumi ini. Tanggung jawab seluruh manusia tanpa terkecuali. Ras, warna kulit, asal negara, kebudayaan yang dianut, agama, gender, itu semua harus dikesampingkan. Dan kita harus mendasarkan pada pemikiran bahwa kita semua ini adalah sesama manusia yang menempati dan hidup di atas bumi yang sama, sehingga masalah lingkungan adalah masalah bersama dan harus diatasi secara bersama. Film ini juga mengajak kita untuk bijak dalam menggunakan teknologi yang ada, atau juga mengajak kita untuk berkolaborasi, menciptakan teknologi-teknologi baru dan canggih yang ramah pada lingkungan. Selain ide-ide mengenai isu lingkungan, di dalam film ini juga terkandung nilai-nilai liberalisme, di mana tercermin dalam sikap dan perilaku Athena, Frank, dan Casey yang meyakini dan sangat optimis bahwa manusia itu bisa berubah dan bekerja sama dalam menunda kiamat dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
Mereka yakin bahwa hal itu dapat terwujud apabila Tomorrowland membantu dunia Frank dan Cashew. Dari sini kita bisa melihat terdapat nilai-nilai liberalisme di dalamnya, di mana kerjasama dan kolaborasi merupakan jawaban untuk menciptakan dunia yang lebih baik, termasuk juga dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang menjadi permasalahan global. Permasalahan global tidak akan bisa diselesaikan oleh seorang individu saja, melainkan harus diatasi dengan tindakan kolektif. Athena, Frank, dan Cashew merupakan pihak yang di dalam dirinya tertanam nilai-nilai liberalisme tersebut dalam rangka memperbaiki dunia mereka agar terhindar dari kiamat akibat ulah manusia di dunia mereka. Baiklah guys, itulah tadi informasi-informasi penting yang harus kita pahami. Mari lebih aware dan bijak terhadap film yang kita tonton, dan pastikan film tersebut dapat memberikan pengaruh positif terhadap diri kita dan kehidupan kita sehari-hari. Baiklah guys, sekian dulu pembahasan kita kali ini. See you in the next video.